pekerjaannya la ughwiyannahum ajma'in. Anda merusak kita manusia ini. Tidak ada kecualinya. Ajma'in semuanya Anda sekalian. Siapa aja? Kurang rakyat kah, kurang pejabat kah, itu selalu iblis bekerja keras untuk nipu perdaya. Umur hidupnya siang malam pada pernahnya itu ambis menipu kita. Baik kita ini pejabat maupun kita ini rakyat biasa. Baik murid maupun gurunya. Baik nang suki maupun nang susah. Baik nang garing maupun nang sehat. Tuhan dan anu laki-laki ini. Samunyaan hendak dibawainya ke dalam neraka habis. Dakwahnya iblis itu. Dakwah supaya berataan empat partainya yang akan masuk ke dalam neraka berataan. Inna mayatulis bahu itu ya bahwa ini bahu partai gulungan. Liyakunu min ashabi sa'ir, sama-sama roh iblis masuk sa'ir, artinya nang menyala-nyala panas neraka adalah. Ada orang surga, yaitu disebut ular tandung, ya juga tawa, ya juga. Ular ini keluar masuk. Kadang-kadang ada di surga, kadang-kadang keluar dari surga, masuk lagi. Nah ini riwayat asal tarikh. Maka si iblis melihat ular ini keluar masuk, didekatinya si ular ini. Karena si ular ini ke surga masuk, keluar bisa. Waktu keluar ini di sini dirapatinya oleh larang apalis tolong aku minta bantu. Minta bantu. Iblis minta bantu luar ular. Apa tadi yang perlu saya bantu? Aku hendak melihat surga. Aku ini keluar, hilangnya ular, oroeso. Kalau yang kasarnya bosan, artinya kada bisa. Nah jadi sejarahnya ini kurang keluar masuk. Kesini umpat. Di sinilah iblis kawal masuk. Dan iblis mendekati orang yang sifatnya keluar masuk. Minta bantu kembali. Untuk mengganggu kepada orang di dalam surga. Ini anu asal kisah. Ular macam apa aku membantu ikan? Ada boleh ikan banganga buka mulutmu. Sebentar aja saya sudah melihat juga aku keluar aja. Timbul maras. Ular ini maras dua orang hendak melihat raja. Tapi ada lagi tujuan nang aslinya ini. Ular itu lalu membuka mulutnya, iblis masuk dalam mulut. Tangkupnya dari ular untungnya. Malaikat yang menjaga surga pada melihat. Tatkala sampai dalam surga, iblis seperti menunggulah
digeritikinya butuh rakungan. Kebutuh itu kalau sudah digeritiki, baru tahu lagi ya. Muak, lalu terbuka untungnya ular digeritikinya. Butuh rakungan itu digeritikinya. Terbuka ya lalu keluar iblis dari untung ular. Lalu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua-duanya digoda. Ikam makan buah ini, apabila ikam makan buah ini, ikam tidak bisa lagi keluar dari surga. Nah, dengan rayuan dan serius betul. Takdir berlaku, Nabi Adam Siti Hawa mau memakan oleh Allah Ta'ala. Batis tangannya dipotong. Sampai sekarang tidak ada ular dan radung yang berbatis tangan. Kalau dulunya memang berbatis tangan. Ditata batis tangan. Lawan ada lagi boleh masuk surga ular. Nah, yang lalu nih hutan-hutan apa? Karena orang bakas nyaman, sekarang sakit, dawiannya kan lain pada menyakiti orang ya. Siapa kan ada nasib satu bulan. Apa-apa ada yang mati itu di sawah aja. Nah itu riwayat. Nabi Adam di India, Siti Hawa di India. Dua-duanya pada menyepi. Kesepian dua-duanya. Malah ada yang mengatakan telanjang dua-duanya. Artinya susah banget. Inilah tujuan orang lahir. Supaya orang yang di dalam kaya raya, supaya menjadi miskin dan terakhir. Sedangkan Rasulullah bersabda, kadal faqru ayyakuna kufran. Ada yang mengartikan kesusahan itu satu sebab daripada orang menjadi kafir. Diambil oleh ahli sunnah wal jamaah, wajib berusaha ikhtiar supaya jangan sifatnya susah. Wa innana lil abdi kasbun kullifa. Kita mengatakan artinya menyatakan sejarahnya. Lalu tatkala itu iblis sudah jadi guru. Mengajar 80.000 tahun pada gampang. 80.000 tahun mengajar. Ya kayak ibarat kita tuh mahir banget sudah. Muridnya siapa? Malaikat muridnya. Pada kegampangan. 80.000 tahun. Keadaan sanggupnya belajar kecuali iblis. Ya kan termasuk guru Tuhan. Nang aktif lagi. Aktif. Selain dari itu, iblis ini menjadi hatib. Apa coba hatib? Kan ada Bilal, ada hatib, ada kaum. Ya kalau. Nah, menjadi hatib karena kalau disamai ingin 80.000 tahun juga. Siapa yang mandang hari khutbahnya? Malaikat. Gara-gara dibalik
jadi hakim dan jadi guru, timbul sombong. Sombong itu dari ujub. Ujub itu lupa akan anugerah. Ulang dikasih iblis. Sombongnya. Tatkala Nabi Adam dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, artinya Nabi Adam itu umurnya anum, iblis itu Tuhan. Paham? Nah, cuma Nabi Adam diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala, dilajari. Yang ada ilmu laduni. Pahamkah? Wa'allama Adam al-asma'a. Disuruh Tuhan makhluk yang berdahulu tadi termasuk itu. Usjudu li Adam. Bunda perintahkan nyawa ini harus menghormati Adam. Artinya apa menghormati? Artinya nyawa merendah diri. Jangan sombong, merendah diri. Atau secara ringkasnya, ini adalah fikih. Amar dan nahi. Ini fikih, urusannya fikih. Fikih ini pelaksanaan suruhan Allah. Karena dendamnya kepada Nabi Adam, karena ujubnya disebabkan dia itu jadi guru lawas banar, jadi hakim lawas banar, nang menimbulkan akan sombong, maka timbullah gengsi. Aba wastakbar. Apa penyebabnya? Nang sebenar-benarnya jadi sampai iblis itu ujub, apa jadi sombong, apa jadi gengsi, apa jadi kada mau tawadu, apa jadi kada mau berpikir, kada mau melaksanakan fikih syariat. Kenapa? Wa kana minal kafirin, wa kana ay fi ilmillah. Tafsirnya juga lain. Memang di dalam ilmu Tuhan yang azali itu, ini iblis ini kafir. Nah, nang di dalam ilmu Tuhan ini nang asih. Artinya janji nang mubrom, bukan nang mu'allaq. Sebab janji itu dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Kalau nang mu'allaq ini nang dilihat oleh orang kasyaf. Orang kasyaf itu nang dilihatnya nang mu'allaq ini. Apa perbedaan antara mu'allaq dengan mubram? Kalau nang mu'allaq ini, ya Allah ma yasha wa yuthbit, bisa dirubah seketika. Bisa dirubah seketika. Disinilah duduknya hadis Nabi, la yaruddul qada'a illa Tuhan. Yang bisa merubah akan takdir hanya doa. Maksudnya janji nang mu'allaq itu tadi. Jadi hati-hati orang nang kasar kada sampai melihat kepada nang mubrom tadi. Nang dilihat itu enggan nang mu'allaq, nang bisa berubah. Orang kafir bisa ubah Islam, orang Islam bisa berubah jadi kafir. Ya, orang kaya sebentar bisa jadi susah, yang susah bisa mendadak kaya, tersepak amas. Orang batu sekalinya amas. Nah, menyinggol gunung, sang kanan batu sekalinya 70 kerat. Adingnya oleh tersebut. Ini lalu kita berdoa. Kalau nang wa indahu ummul kitab,
Ini mubrom. La yubaddalul qawlu ladayya. Ini duduknya ayat. Hendak tadi mubrom itu nang la yubaddalul qawlu ladayya. Kalau bisa dirubah lagi. Kalau yang di mubrom sini tulisannya mati kafir, kafir mati. Walaupun sudah dapat ismul a'zam seperti Bal'am bin Ba'urah. Memang tulisannya di mubrom itu mati kafir. Walaupun ismul a'zam sudah dapat, tahulah ismul a'zam. Apabila berdoa, memakainya itu antar lombok rawit. Artinya mustajabnya itu sepenjat. Pasir yang di sekitarnya, apabila minta lawan Tuhan, jadikan emas, langsung jadi emas murni. Karena diberi ismul Allah. Orang yang hilang beberapa, inya baca doa supaya boleh mencungkung datang ismul Allah. Istana Siti Bilqis, ya tak angkat ke hadapan Nabi Sulaiman. Pada bapak-bapakan bingung Bilqis. Kata arsok, maka ini artinya istana ikan. Walau ta'annahu huwa ma'irit. Apang dipadakan iya, asal ada masuk akal. Dipadakan lain, iya. Binanya bina iya. Padahal iya juga. Siapa yang membaca doa? Asif bin Rabi'ah. Nabinya Nabi Sulaiman waktu itu. Dan Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mengangkatkan mahligenya kemari? Kita demonstrasi. Nah, supaya ini mau Islam. Tujuan itu aja. Supaya ini mau masuk Islam dengan jalan mengeluarkan keistimewaan. Jawabnya Ibrit. Qala ibritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni la'alayla qawiyyun. Amin. Ujar Ibrit, nanti ulun mengangkatnya. Jangka waktunya mulai pian duduk di kantor sama baluman lagi pian meninggalkan kantor sudah ada di sini. Jika orang pegawai di kantor jam 8 sampai jam 2, baluman jam 2 sudah ada. Jika orang mengajar di Darussalam dari jam 8 sampai jam 12, istirahat jam 10 sampai setengah 11 sekian. Minta hari Minggu kan kalau aja kita ya kalau kadang minta apabila hari Minggu pulihkan pondokan gurunya saya. Apabila hari Arba pukul 9 hanya pulangkan gurunya seruan jual di hari Arba. Jadi nak ampun anaknya anaknya kalau sekolahnya lagi pukul 9. Anak hari ini pukul 9 gurunya belum datang jual. Kasihan arwah tuan guru pas pulang keluar kasihan. Bahari sidin mulai pukul 7 itu buat di jokong di kayu akan orang. Sebab sidin itu kagak bisa bersepeda. Yang kalau bisa bersepeda guna apa? Datang ke sekolah kuliling kelas sesuatu. Di mana gurunya yang belum datang, sidin yang dulu mengajar ya kan. Datang gurunya, silahkan gurunya. Alain pulang, jalan. Mudir, ngarannya mudir itu nang kuliling. Poskesmas, kuliling. Motornya aja mana kuliling. Poskesmasnya itu kuliling, Pak. Daur banget, batu buyur. Jadi bahari itu sampai kepada guru Seman Mulia,
Jam 8 malajari. Istirahat jam 10, setengah 11 mulai. Istirahat sembahyang zuhur mulai pulang. Pokoknya kitab kada boleh kada tuntung. Bersama kata. Lawan mengajar itu anyap pulang. Lawan malam, tengah malam pulang menangis-nangis mendoakan mudahan muridku diberi Tuhan paham. Kebukti doa tengah malamnya, tapi nih nang ada guru-guru nih nang jadi kawang baca kitab kuning, kitab bundul nih berkat siapa melajari punahnya guru sama. Tapi nih ya, arwah Tuhan Guru Haji Abdul Jalil sudah hilang semenjaknya namanya salahnya belagunya hilang. Tahun dah boleh lang guru sama. Tahu mengajar segala macam kitab terus hilang tak boleh. Arwah Haji Asman itu juga berapa tahun. Tinggal kalau kita pernah baca lagi setahun membunuh guru sama. Kenapa ikhlas orangnya ikhlas. Kenapa jadi ikhlas? Sampai kamu tahu ikam sidik itu nang berisi parut sini itu ubi susu itu aja isinya parut sini. Tapi susunya banyak. Jadi kuat karena pendidikan sendiri tadi harus dimakan. Jadi susu itu pang sudah patuh susu kita nih sudah patuh nasi tapi minum susu bocoran ngalih membuang batu di palasar tambahnya besar batunya halus ngalih membuang labu lalu sudah memang jadi terasi tradisi untuk terasi acan lah. Artinya maksudku kalau kita mengajar di sekolahan perhatikan pokok. Ini akibatnya efek sampingnya membawa kepada umat Islam tidak lagi ada minat untuk menyekolahkan anaknya penerus Islam. Berarti kita merugikan agama. Amun hendak sorong waktu mengajar. Bila dilanggar itu mengajar di rumah hendak sorong. Kalau di sekolahan itu ada peraturannya jam 8 sampai jam 12 ya kalau istirahat jam 10 sampai 11. Sungguh-sungguh pulang melajari. Waktu dulu kan guru-guruan yang dibicarakan masalah ada guru di bertakon ini apa pahaman balasannya sama guru di majelis susupan. Aku bisa pernah menemui itu majulakan banyak bagi banyak itu mulai di warung sosial itu yang dibicarakan. Namunnya jam berubah di majelis suyu ada TV, ada AC, ada kipas anginnya, ada apanya, ya, apalagi media lain udah pondokan gereja. Sebab duit ini sudah banyak, duit banyak, kawannya untung, duitnya terus jalan. Anda innal insana layattaqwa ar-rahman. Ada lagi pembicaraan masalah agama. Macam apa roh
orang mengkeluarkan kawan. Lalu timbul yang tampak pada beberapa. Nah ini kita kadang-kadang ada sampai ke sini memikirkan. Dan keikhlasan itu penting, sebab ini adalah menimbulkan segala macam keberkatan. Jadi guru Samantara kembali pada bukti susu. Susunya sidin sorong lokal papasan. Buktinya sidin sorong lokal papasan. Yang menutupakan umat. Diunjuk susunya ini lawan sapinya, lawan gulanya sih nukar sorong gula diunjuk konsusalnya ngalih. Bunda meminta lawan nyawa baju anaknya aja. Main jam sendok cangkir dan piring halusnya itu. Minta tolongi lawan nyawa gula atas. Karena ada aja kadang-kadang mengambil makanan. Tapi susunya banyak supaya berparang ini isi. Ya nafsirin sampai mati itu kada sampai sekilo lagi daging di awak pulang aja. Sekalinya nyaman, sekalinya yang mengangkat ini si kungin tahu angkat mesti meninggal lalu apa sih sujud meninggal si kungin mangkat tahu aja hampul penang rahatan nang 120 kilo di sini ya kan mengangkat kedua armnya iya nomor 40 kenapa Bapak Ulun jadi kumpul juga sudah mungkin kurang hati kalinya ada tinggi kurang la haula wala quwata illa billah. Sampai orang-orang sufi itu malu mati itu lawan membawa daging. Kalau ada daging awak masuk kilo, ya susah berkurang. Adab kalian, dah itu juga ilmunya, itu pegawainya. Itu ya, datang minum kopi dulu, ngajar. Jelas kopi pulang lama. Jangan sembahyang kopi pulang, susunya banyak. Boleh karena masalah pulang. Kalau enggak pulang sembahyang berjamaah ngajar pulang. Sampai berkali boleh karena nanti tulang-tulang kalau imam maghrib untuk maghrib untuk bawir yang biasa 6 rakaat sembahyang barang siapa sembahyang 6 rakaat sesudah maghrib maka sama dengan beribadah 12 kalau dikerjakan setahunan yang kaya ini berapa saudara 12 kali 360 itu namanya umur nambah. Hitungannya sedikit tapi isinya padat. 6 rakaat. Timbang maghrib. Jangan bebantar dunia. Untung wirid maghrib langsung 2 rakaat dia dulu. Hanya taubat 2 rakaat, hanya hajat 2 rakaat. 60 jadi. Adalna lahu ibadatan asyara sanatan. Ini termasuk nang wasiat Syekh Samad. Nang 6 rakaat ini termasuk wasiat. Rakaat. Masalah aib itu kotoran itu 2 ada di luar yang di dalam seperti sifat dendam itu dari emosi
emosi itu daripada